pemuda kita sekarang ini yang kita katakan anti politik itu sebenarnya hasil dari produk kita terjajah secara politik. Membuat pemuda itu menjadi anti politik. Jo, sehat? Sehat, ge. Apa yang kita bahas hari ini? Hari ini kita bicara tentang pemuda dan politik. Wih, berarti kalau cerita tentang pemuda dan politik nggak jauh-jauh dari pergerakan. Perkaderan. Betul. Wih. Apalagi kalau kita bicara tentang kemahasiswaan dulu kan? Wah, perkaderan, pergerakan, banyak lah ini. Oh, iya, banyak. Organisasi kan gitu. Organisasi, ya. Tulang punggung organisasi itu kader kan gitu. Nah, nggak usah kita bahas lebih lanjut karena yang Mau langsung bahas sama orangnya langsung? Oh iyalah, Oke, karena ini lanjut. tokoh ini. Tokoh ya? Tokoh pemuda. Tokoh pemuda. Sumatera Utara. Oke, baik kita panggilkan Udah sampai aja. Sumatera Utara ya? Oh udahlah. Belum masih nggak Medan aja? Udah terkenal lah Sumatera Utara. Bahkan Indonesia pun kenal ya. Sudah, mantap. Ini kan bicara visi kita, visioner. Oke. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Medan Headlines TV, mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. I'm Bejo. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol tak bertepi. bertepi. Masih termindset dia. I'm Black. Itu masih termindset jadi Black lagi umroh. lagi umroh belum pulang-pulang ya, Belum lama pulang. kali dia ya. Udah botak dia sekarang, bro. Udah botak ya. Hilang apa di gundulin cukur habis ya. Betul. Oke, kita Oke. panggilkan aja. Jo. Narasumber kita, Sekretaris Rumah Aspirasi Romo Center, Bung Raden Muhammad Khalil Prasetyo, STI, M.Com. Sehat, Bung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bung? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Wah, Itu dulu yang paling penting kenal ya. kan? Tokoh Kenal. pemuda nih. Iyalah, ini dia yang sering masuk-masuk beranda-beranda IG itu. Wih. Sehat, Bung Tio? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pertama kali kita ucapkan terima kasih nih, Jo. Siap. Karena Bung Tio ini di sela-sela aktivitasnya bisa datang ke sini. Ya, benar. Alhamdulillah. Kak. Emang jadwalnya padat nih sampai kita Padat. berapa kali mundur waktu Undur ya kan? waktu. Karena memang orang penting. Iya ya. Dari kemarin tuh hari Rabu pindah ke Rabu, Kamis, Jumat, Kamis, panjang Jumat, lah. sampai Senin terakhir aja. Udah lebih berapa jam itu? Oke, Bung Tio. Bung Tio ini kita ketahui sebagai sekretaris Rumah Aspirasi Romo Center. Dan kita mau tahu juga nih, apa sih Rumah Aspirasi Romo Center ini? Apa-apa saja yang dilakukan? Apakah memang banyak kegiatan yang menyentuh masyarakat begitu? Ya. Rumah Aspirasi Romo Center itu adalah rumah aspirasi anggota DPR RI. Oke. Anggota DPR RI-nya ini adalah Romo Haji Raden Muhammad Syafi'i. Betul. Jadi setiap anggota DPR RI amanah undang-undangnya dan memang sesuai dengan peraturan dari DPR harus membuat rumah aspirasi. Oh begitu. Oh, Harus. itu diaturannya Oke. gitu ya. Ya, harus membuat rumah aspirasi supaya apa? Supaya bisa menampung aspirasi dari masyarakat. Baik. Jadi memang rumah aspirasi Romo Center ini malah memang itulah dia wadah tempat masyarakat mengadu. Oke. Karena kan anggota DPR di Jakarta. Mm-mm. Sedangkan mereka itu dikirim dari berbagai daerah, Oke. daerah pemilihannya. Mereka dikirim semuanya ke Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka menyerap aspirasi masyarakat? Kalau mereka sehari-hari harus rapat di Jakarta. Baik. Itulah alasan dibentuknya Rumah Aspirasi Romo Center yang memang harus membuka terus kantornya untuk menampung aspirasi masyarakat. Artinya sudah ada regulasi ya untuk mengatur itu ya. Udah ada. Setiap anggota DPR RI harus memiliki rumah aspirasi sendiri. Memang keharusan itu sebenarnya tersirat dalam sumpahnya. Oh begitu. Sumpah anggota DPR RI itu dia harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Sebenarnya nggak cuma DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kota Medan, mereka sumpahnya itu harus memperjuangkan aspirasi Baik. masyarakat di daerah pemilihannya. Benar. Nah, kalau mereka ke kantor terus dia mau datang ke kantor, dia sedang rapat, dia atau kunker segala macam, siapa yang nerima? Rumah aspirasi inilah dia wadahnya. Oke. Nah, Jadi Bung Tio sendiri udah menjabat sebagai sekretaris rumah aspirasi itu sejak berapa lama? Nah, jadi kan rumah aspirasi ini memang berdiri karena ada anggota DPR RI yang bernama Romo Haji Raden Muhammad Syafi'i terpilih pada tahun 2014 akhir. Dan Periode disitulah pertama.
kita formulasikanlah bagaimana bentuknya. Akhirnya memang di akhir 2014 atau itu di awal 2015 itulah kita betul-betul efektif Oke. menjadi rumah aspirasi Romo Center. Masih dikit orangnya, Pak. Cuman berdua aja. Saya ketua dan sekretaris saja. Oh, berarti dalam artian dari 2015 sudah menjabat sebagai sekretaris rumah Romo Center ya? Iya, Rumah aspirasi Romo Center. Cuma 2 orang. Cuman 2 orang. Apakah itu efektif? Dan ini kan terus berkembang. Oke. 1 bulan kita menambah. 2 bulan kemudian bertambah lagi banyak. Akhirnya setelah ini berjalan kurang lebih 6 bulan, itu akhirnya tim rumah aspirasi Romo Center itu berjumlah hampir 70 orang. Saya kurang banyak. tahu tepatnya, hampir 70 orang yang tersebar di seluruh seluruh dapil. Maksudnya seluruh wilayah yang ada di dapil anggota DPR RI Romo Haji Rani Muhammad Syafi'i. Dapil 1 Bang. Dapil Sumut 1. Dapil Sumut Jadi 1. dari Medan, Deli Serdang, Sergi, Tebing. Nah, jadi tersebarlah di situ, ada yang tinggalnya di Sergi, ada yang di Tebing. Tugas mereka di masyarakat ya ngobrol dengan masyarakat. Jadi memang rumah aspirasi ini memang untuk langsung menyentuh masyarakat. Totalnya udah berapa semua rumah aspirasi yang tersebar itu? Jadi rumah aspirasi itu sebenarnya dia berpusat di Medan. di Medan. Dan kemudian timnya itu yang tersebar. Timnya yang tersebar ini mereka di rumahnya sendiri membuka posko. Jadi ya masyarakat yang mau datang ke rumahnya sebenarnya secara nggak langsung mereka nanti menyampaikan itu sebenarnya ke Romo langsung di Jakarta. Oke. Kenapa prosesnya mereka dari daerah-daerah itu, dari Sergi, Tebing, Deli Serdang, yang di Medan juga, akhirnya nanti kita kumpulkan. Baru masing-masing menyampaikanlah ada aspirasi seperti ini, ada permintaan masyarakat seperti ini. Hal-hal apa aja yang udah dilakukan oleh Romo Center ini? Jadi kalau bahasa yang dengan menyebarnya itu dari masing-masing daerah, aspirasi apa yang paling banyak kan gitu. Jadi kalau bahasa kami di Romo Center ini udah ngurusi dari urusan lahir, kawin, sampai meninggal. Baik. Jadi ada orang yang lahiran, tapi karena nggak punya uang, ibu silakan pulang, tapi anaknya kami tahan. Betul. Wah, itu terjadi loh. Banyak. Saya nggak usah sebut. Ada beberapa rumah sakit di Kota Medan begitu, karena tidak mampu membayar, anaknya ditahan. Iya, ibu silakan pulang, anaknya ditahan. Ini kan nggak manusiawi. Betul. Ah, inilah yang sudah pernah kami perjuangkan dan bukan sekali, berkali-kali. Ada urusan menikah, urusan cerai, ada yang menikah sulit berkas-berkasnya, ada yang cerai udah cerai, ada masalah, itu semuanya mengadu. Pokoknya masyarakat apapun pengaduannya kami terima. Sampai yang kalau yang besar itu seperti misalnya nelayan yang mereka dirugikan karena adanya pembangunan. Terus kita bantu nelayan ini supaya mendapatkan haknya. Artinya di Romo Center ini ada advokasi juga? Wajib. Wajib ada? Kebetulan memang pada saat ini Romo itu di Komisi 3. Baik. Jadi memang membidangi hukum. Iya. Nah, makanya kami memang malah lebih banyak pada saat ini itu ya di bidang hukum. Artinya luar biasa ini. Apa yang dilakukan Rumah Aspirasi Romo Center ini bertujuan kepada membantu masyarakat. Karena ini kegiatan sosial semua ini. Betul. Termasuk nggak termasuk tapi nikah siri, Ge. Oh iya juga. Masuk. Tadi ada lahiran, nikah. Takutnya sahabat MH salah tangkap. Betul juga. Ngurusin nikah siri juga nih. Bahaya ya kan. Besok diserbu karena Romo Center kan. Artinya masih sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya, itu. Ada keinginan nikah siri, Jo? Nggak ada. Oh, jadi bahas nikah siri nih. Nggak jadi lari ke sana. Soalnya kita nggak ada mikir situ ya. Maksudnya mencerdaskan sahabat MH, jangan nanti berpikirnya ke sana. Dia sendiri yang berpikir begitu. Iya, luar biasa. Tapi ini semakin menarik pembahasan kita, Jo. Menarik. Artinya kita mengetahui nih, Rumah Aspirasi Romo Center ini memang berkegiatan sosial dan membantu masyarakat. Walaupun kita juga perlu tahu dikit lagi nih, bagaimana cara masyarakat untuk mengadukan keluhannya, menyampaikan aspirasinya ke Rumah Aspirasi Romo Center. Tahan dulu. Tahan dulu lah. ya. Karena ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat. Sahabat Ema, jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi.
Oke, kembali lagi di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Masih bersama dengan Bung Tio. Bung Tio. Jadi, seperti pertanyaan yang tadi ditanyakan sama Oge, Bung. Gimana caranya untuk pengaduan ke Romo Center? Romo Center. Kalau mau mengadu itu datang aja langsung. Datang langsung. Ke Romo Center datang di Jalan Bunga Baldu 2, nomor 25 Asam Kumbang. Di Asam Kumbang. Oke, Ya. daerah Sunggal itu ya? Daerah Sunggal. Daerah Sunggal. Oke, Daerah artinya kalau misalnya ada masyarakat yang pengen memberikan pengaduan dengan keluhan-keluhan yang dirasakannya langsung datang aja. Langsung datang aja. Dan pasti ditanggapi, Bung ya? Pasti. Masalah-masalah sosial tapi ya, bukan Betul. tadi balik lagi jangan Masalah-masalah pribadi. Itu dia memang menjadi masalah. Kadang-kadang masalah pribadi pun Ada juga. dia bawa juga. Ya minimal dia datang bawa masalah pribadi. Kalau kira-kira kita punya ilmu untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya sendiri, Baik. ya kita tetap kita kasih. Betul. Jadi nggak ada yang kita tolak. Betul. Siapapun datang kita terima. Artinya kita Apapun masalahnya. terbuka ya untuk Iya. siapa saja ya. Ya. Baik. Kita lanjut lagi nih, Bung. Ini berbicara tentang pemuda dan politik tadi. Pemuda dan politik. Karena kita bahas di awal itu kan gitu. Kita tahu bahwasannya Bung Tio ini adalah tokoh pemuda. Nah, kembali ke sejarah, kita ketahui pemuda ini memiliki semangat juang yang kuat dalam bangsa dan negara ini. Tahun 08, 28 Sumpah Pemuda, 45, bahkan tahun 66, 74, 98. Nah, ini kan memiliki sejarah panjang. Kalau melihat semangat pemuda di era-era itu, bagaimana pandangan Bung Tio? Ya, kalau kita melihat sejarah, sebenarnya yang paling harus kita soroti, walaupun banyak kan, banyak case tentang perjuangan pemuda. Tapi yang harus kita soroti, pemuda itu pelopor persatuan. Baik. Itu dia yang paling harus kita jadikan highlight. Oke. Maka bagaimana negara kita merebut kemerdekaan, itu karena kita bersatu. Dulu penjajah itu memang politiknya pecah belah juga. Iya, Maka masing-masing daerah mereka hanya berpikir tentang daerahnya. benar. Nah, disitulah kesulitan kita untuk bisa mengusir penjajah. Apakah dulu kita diam aja waktu dijajah? Enggak, tapi tidak ada persatuan. Baik. Maka bersatunya pemuda yang ditandai dalam Sumpah Pemuda itulah sebenarnya awal mula maka kita bisa mulai secara perlahan mengusir penjajah. Baik. Nah, jadi pemuda itu pelopor persatuan. Jadi itulah sebenarnya yang harus kita garis bawahi dan itu yang harus kita ambil sebenarnya hikmahnya dari yang udah dilakukan pemuda di masa yang lalu. Kayak mana kita menggunakan itu menjadi modal kita untuk bersatu di masa sekarang ini sebenarnya itu. Karena memang kita ketahui dulu ada Jong Batak, Jong Ya, Ambon, Jong Jong Celebes, Java, Jong Borneo dan banyak kan gitu. Sumatera. Karena bangsa ini juga bangsa yang heterogen. Namun dengan semangat yang kuat, dengan melawan penjajah, ada nilai persatuan Persatuan. awalnya begitu. Ya, kita cuma bisa mengusir penjajah kalau kita bersatu. Baik. Penjajah ini kan kalau kita artikan sekarang nggak bisa lagi kayak dulu. Kalau dulu mungkin dia datang kemari, dia buat perbudakan segala macam lah. Tapi kalau sekarang ini kan sebenarnya kita sedang dijajah juga secara nggak langsung. Apa yang kita dijajah? Budaya kita juga dijajah. Oke. Kita dijauhkan dari budaya-budaya yang memang sebenarnya itu budaya Indonesia. Apalagi yang kita dijajah, politik sebenarnya yang paling berbahaya. Karena ini kita cerita politik. Politik kita ini terjajah. Karena politik kita ini sudah kebablasan. Apakah itu tentang berpendapat yang tanpa narasi dan sebagainya. Tapi pemuda kita sekarang ini yang kita katakan anti politik itu sebenarnya hasil dari produk kita terjajah secara politik. Baik. Membuat pemuda itu menjadi anti politik. Terus bagaimana cara mengusir itu? Kita bersatu dulu. Bersatunya itu seperti Sumpah Pemuda itu masing-masing punya pendapat tentang bahasa, misalnya yang kita sepakati bahasa Indonesia, kan nggak tiba-tiba semua langsung setuju, enggak. Benar. Ada dinamika. Ada proses. Oke. Ada dinamika. Tadi bahas tentang bersatu nih. Menarik nih, Ge. Tadi juga ada bahas tentang zaman dulu ada Jong Batak, Jong Celebes. Nih, hari ini fenomenanya bukan Jong-Jong itu, tapi lebih ke ormas.
Oke. Kan gitu. Ini kan bagian dari persatuan juga nih. Pemuda-pemuda bersatu di ormas. Nah, pandangan Bung Tio bagaimana terkait ormas-ormas hari ini? Jadi kalau ormas-ormas ini kan sebenarnya masing-masing kan pastinya sama. Misalnya semua ormas kita semua berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya. Baik. Kalau dia berlandaskan Undang-Undang 45 sudah otomatis semua ormas yang ada di Indonesia ini mereka berkeinginan untuk merdeka supaya bangsa ini cerdas. Baik. Nah, itu tertuang di dalam Undang-Undang 45. Semua ormas wajib berlandaskan itu. Jadi sebenarnya kalau soal itu nggak ada masalah. Masing-masing ormas itu punya pilihan cara mereka berjuang masing-masing. Ada yang di kepemudaan, ada yang dia khusus sosial, ada yang dakwah, Baik. ya kan? Tapi semua arahnya kemana? Kita bersatu loh untuk bangsa ini. Jadi yang besarnya itu negara kita. Di dalam ini kita mau ada yang bidangnya dakwah, ada yang memang bidangnya sosial, ada bidangnya budaya, ya silakan. Tapi kita semua ini dibatasi bahwa kita ini satu negara, kita harus bersatu, kita punya satu tujuan yang sama. Itu Nah, sebenarnya. berbicara tentang fenomena hari ini, Bung. Kita tahu nih, banyak ormas. Landasan hukumnya tetap bicara undang-undang dasar, tetap berazaskan Pancasila dan sebagainya. Ini kan input baik sebenarnya. Tapi dalam proses penerapannya, prosesnya tidak baik. Sehingga outputnya juga tidak baik. Bagaimana Bung melihat penerapan yang dilakukan ormas misalnya, pemuda misalnya? Ya, sebenarnya gini, karena kita di era demokrasi, ya kan, kita di dalam ormas kita sendiri aja, kita berantem. Ya. Nggak usah kita cerita keluar sama ormas yang lain. Yang di dalam aja itu sudah ada perbedaan pendapat. Nah, gitu. Jadi sebenarnya membungkus ini semua, kalau kita real menegakkan, misalnya menegakkan undang-undang itu sendiri, misalnya tentang ormas, ya kan. Ini bukan cerita ormas yang ditertibkan karena nggak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya. Bukan bicara Ya tentang kan? itu. Karena semuanya pasti berdasarkan itu kalau dia menjadi ormas, ya kan. Tapi di dalam itu sendiri, bagaimana nuansa di dalam ormas itu sendiri, misalnya bagaimana mereka menerapkan programnya ke masyarakat, ya harus berdasarkan itu, nggak boleh berbeda. Jadi kalau ada pertengkaran, ini sama kayak kita bertengkar kan, masing-masing bertahan pada pendapatnya. Baik. Tapi pasti yang paling mudah, sebenarnya tujuan kita berdua bertengkar itu apa? Nah, itu dia yang paling mudah. Baik. Oh, yang penting kita harus mencapai ke sana. Ya udah, jadi bertengkarnya itu ada arahnya. Nah, ormas ini kan dibentuk untuk itu. Oke. Supaya berkumpul, mencapai satu tujuan, dan melaksanakan tujuan itu. Ya pastinya untuk bangsa dan negara kita. Artinya semua kader-kader di organisasi apapun itu harus memahami landasan hukumnya apa dan tujuannya apa, begitu ya. Iya. Tapi sampai saat ini memang masih realitanya masih banyak ini yang tidak paham. Itu baru satu bicara tentang ormas kita kan, tentang apa namanya, Satu organisasi. persatuan dari ormas yang banyak warna, di dalamnya pun juga banyak gebuk-gebukan kan itu. Benar. Belum lagi kita bicara tentang fenomena pemuda hari ini. Pemuda hari ini banyak yang apatis terhadap politik. Pemuda hari ini banyak yang hedonis, banyak lah kita Oke, bicara. belum lagi Nah, yang itu terjangkut narkoba dan sebagainya kan. itu bagaimana menurut Oke. Bung Tio pandangan? Jadi begini, kan kita cerita misalnya pemuda apatis terhadap politik. Pasti ada sebabnya. Ya kan? Pasti. Nggak mungkin dia tiba-tiba. Pastinya. Pasti ada itu sebabnya. paling mendasar kekecewaan. Karena mereka kecewa terhadap apa yang terjadi hari ini. Sebenarnya kan kalau kita mau jujur, itu kan oknum. Oke. Kita misalnya tanya sama pemuda, dia apatis soal politik. Simpel aja. Kau tahu siapa aja tokoh politik yang memperjuangkan kebaikan, kok pisah? Yang memperjuangkan yang nggak baik, kok pisah? Bisa nggak? Baik. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita memang manusiawi kita lebih cenderung cepat merespon itu sesuatu yang nggak baik. Jadi itu normal gitu. Makanya ada apatisme itu. Terus kenapa pemuda ini sebenarnya menjadi menjadi bagian yang sangat penting dalam politik? Karena pemuda ini mereka punya waktu untuk misalnya membuka diri, punya waktu untuk bertanya. Mereka pemuda itu tidak pada
harus budayaku harus gini, aku harus gini. Karena aku udah terbiasa gini, itu bukan pemuda. Pemuda itu terbuka. Oh, jadi siapa? Jadi sebenarnya orang-orang yang di atas, mungkin yang kita anggap nggak pemuda, itu harus ke bawah. Oke. Harus mereka menjemput bola, mengajarkan kepada pemuda, ini loh politik. Karena semangat pemuda ini semangat produktif, kan begitu. Iya. Artinya masih bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada dengan efektif. Iya. Bukan berarti kita menyatakan kaum tua ini tidak produktif, bukan. Bukan. Tapi setidaknya menyatukan ritme, kan gitu. Iya. Nah, kita sambil diskusi nih, Jo. Iya. Kalau aku pribadi menyatakan kan dengan banyaknya faksi, kumpulan pemuda, organisasi, sama halnya dengan sejarah pemuda tadi, Jong Batak, Jong Salebes, Borneo dan sebagainya. Ini kan harus didudukkan dulu rasa cintanya terhadap Ya, negara. Apa cita-citanya terhadap negara sehingga dia bisa menciptakan sesuatu terhadap negara. Artinya 3C nih, Jo. Cinta, cita dan cipta, kan begitu. Nah, cara kita sebagai pemuda yang masih produktif dan juga cara Bung Tio ini bagaimana ini menyatukan visi agar memang pemuda ini bisa on the track membangun bangsa dan negara. Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat semua ini, ormas segala macam, kita perbedaan visi, ada yang apatis segala macam. Sebenarnya hulu dari semua ini sebenarnya ya politik. Oke. Politik, kebijakan. Kebijakan itu menyangkut semua. Baik. Nggak cerita sosial, budaya, semua. Sepakat. Politik. Maka sebenarnya pemuda itu wajib dia untuk mencari tahu tentang politik. Benar. Itu dulu. Mereka nggak boleh langsung benci. Ya kan? Karena itu dia yang menjadi persoalan sekarang. Langsung benci tanpa mau tahu. Mungkin kita bisa bilang itu bukan pemuda. Ya itulah Oke. dia apatis langsung. Apatis, oke. Pemuda itu mencari tahu dong. Produktif kan? Produktif itu kan bergerak. Mereka mencari tahu. Jadi sebenarnya pemuda, mereka harus sadar dulu diri mereka. Aku pemuda. Aku dikatakan seperti ini. Bahwa politik seperti ini. Cari tahu dong politik itu apa. Padahal politik itulah yang mempengaruhi seluruh Lapisan. persoalan kita. Apakah tentang ormas, tentang urusan dia di kampus, urusan dia di pekerjaan, urusan dia di rumah, sampai urusan dapur mamanya atau istrinya. Betul. Semuanya politik. Kalau mereka paham dulu itu, bahwa itu diperlukan, maka ormasnya berharga jadinya. Oke. Maka dia terjun ke ormas itu jadi berharga. Benar. Kenapa? Karena dia pikirannya udah politik untuk bangsa, untuk semuanya. Artinya secara fundamentalnya harus dipahamkan dulu deh, Jo. Iya. Itulah dia kan berpolitik itu sebenarnya mencapai satu tujuan. Kita melek matanya udah politik gitu. Benar. Udah, Cara. kita udah harus gini kan. Dan mungkin untuk yang apatis terhadap politik ini harus diluruskan lagi. Harus diluruskan. Kalaulah semua kita kecewa dan menganggap politik itu kejam, politik itu bangsat dan sebagainya, ya bagaimana kita mau baik? Karena ada dulu pepatah yang menyatakan jika orang baik tidak mau masuk politik, maka dengan sendirinya kita membiarkan orang-orang jahat yang menguasai politik. Benar. Baik, semakin menarik, Jo. Ya. Tapi ada yang mau lewat. Oke. Sahabat Emma, jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol tak bertepi. Baik, kembali lagi di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol tak bertepi. Oke, Bung Tio, tadi kita sudah tanya terhadap pemuda yang apatis nih kan. Nah, sekarang bagaimana cara dari Bung Tio untuk mengajak pemuda-pemuda apatis ini agar melek politik? Nah, Jadi karena tadi kita sepakat bahwa hulu dari segala persoalan kita itu adalah politik, ya kan? Maka
kan kita ajak mereka untuk mempelajari itu. Jadi sebenarnya karena pemuda ini kan bakatnya berbeda-beda, Benar. minatnya berbeda-beda. Jadi harusnya kita berupaya untuk menyediakan menyediakan tempat Wadah. untuk mereka mengeluarkan bakatnya dan minatnya itu. Oke. Misalnya dia pemain bola, ya kita buat pertandingan bola segala macam. Tapi lebih dari itu sebenarnya menciptakan wadah mereka untuk bersuara aja. Yang mereka kira itu misalnya kami menolak kenaikan BBM misalnya. Iya. Kita memfasilitasi mereka, sebenarnya itu kita mengajak mereka berpolitik. Oke. Mereka kira kan ini bukan politik, kami aktivis ini, mahasiswa, kami mau demo. Kita memfasilitasi mereka, itu kewajiban yang paham politik. Baik. Itu secara nggak langsung kita mengajarkan mereka berpolitik. Sampai mereka melihat sendiri, oh rupanya begini kenapa naik BBM. Oh harusnya kita yang di atas sana, harus kita yang mengambil kursi dewan itu. Nah sebenarnya di situ dia pelajarannya. Nggak bisa orang ketemu sesuatu kalau mereka nggak terjun. Baik. Ya kan, nggak bisa. Maka kita sediakan fasilitas itu. Karena pemuda sekarang juga mereka kurang paham bahwa mereka anti politik, tapi mereka suka kritisi pemerintah. Iya. Sebenarnya mereka sedang berpolitik loh. Benar. Mereka sedang berpolitik. Terus bagaimana membuat mereka menjadi paham, menjadi mau ke dalam politik? Kita sediakan wadahnya. Oh, kau mau bersuara? Ayo, aku punya media misalnya. Oke. Kau suarakan. Kau mau bersuara? Ayo, aku punya partai politik. Kau masuk situ, kau di situ punya kekuasaan untuk bersuara. Kau jadi anggota DPRD, ayo, aku punya partai, kau jadi caleg. Jadi memfasilitasi itu. Dikasih ruang. Dikasih ruang, ya kan? Mereka akhirnya tahu, oh iya ya, ternyata aku harus ngambil politik untuk merubah itu. Nggak mungkin ada pemuda yang nggak ribut melihat sesuatu yang salah, ya kan? Benar. Ya kan? Artis ininya mereng aja ribut orang, ya kan? Dinyinyirin. Dinyinyirin, ya Oke. kan? Jadi sebenarnya pemuda itu ya seperti itu. Jadi dalam artian jangan menjadi pemuda yang nyinyir tanpa pergerakan. Ya, jadi bagi yang paham, sediakan fasilitasnya. Bagi kita yang mengerti, kita sediakan fasilitasnya. Oke. Mereka sukanya musik, bisa nggak mereka Ya. berpolitik dari musik itu? Bisa, Bisa. harusnya. Bisa. Bisa sekali. Iwan Fals saja banyak Iwan yang Fals berpolitik. berpolitik dari Dia, musik. Iwan Fals nggak harus jadi caleg kan? Iya. Betul. Tapi dia mempengaruhi orang. Betul. Untuk supaya manusia-manusia yang terpengaruhi itu menjadi lebih paham. Akhirnya itu kepahaman itu bisa memperbaiki kita secara kolektif. Jadi kita balik lagi, pemuda kan pelopor untuk persatuan. Baik. Pelopor untuk persatuan. Dengan banyaknya minat, sebenarnya kita bersatu untuk negara kita. Bagaimana caranya? Politiklah yang mengatur keseluruhan negara. Baik. Gitu Artinya kan ketika kita membahas suatu masalah, sebenarnya di benak kita sudah ada penyelesaian masalah itu. Tinggal lagi kita tidak bisa mengkritisi suatu sistem dan memperbaiki suatu sistem kalau kita tidak mau masuk ke dalam sistem itu, kan begitu. Ya. Kalau kita mau memperbaiki ruangan ini, kita harus masuk ke ruangan ini benar. untuk memperbaikinya, kan begitu. Ya. Artinya para pemuda harus mau terjun langsung berpartisipasi aktif Iya. untuk Ya. melakukan perubahan. Bukan Begitu, Bung hanya Tio. sekedar Ya. nyinyir ya, Ge. Benar. Iya, benar. Dari luar, Karena memang fenomenanya banyak, Jo. Banyak yang kayak Banyak gitu. orang yang ribut-ribut, tapi ketika dikasih tanggung jawab, dia juga bingung. Kan gitu. Ya. Dia juga nggak bisa menyelesaikan. Nah, Bung Tio, kalau kita lanjut lagi nih, berbicara tentang harapan Bung Tio ke depannya terhadap pemuda masa kini dan terhadap politik masa kini, ini bagaimana menggambarkannya? Jadi kan memang kenapa pemuda itu bisa menjadi awal ya dari pergerakan nasional hingga akhirnya kita merdeka. Dan 98 juga karena pergerakan pemuda. Ada perubahan besar yang terjadi pasti itu karena pemuda. Benar. Jadi memang ada juga sebenarnya yang harus kita sama-sama pahami. Kita semakin tua, kita makin sedikit pakai fisik. Kita akan lebih banyak pakai otak. Iya. Dia akan bergeser dia dari yang tadinya full fisik lama-lama ke otak. Oke. Pemuda itu dia di tengah Baik. sebenarnya. Kalau kita ngikut definisi pemuda itu kan di kisaran
17 tahun sampai 40 lah kita bilang, ya kan? Nah, itu pemuda. Itu dia di tengah. Dia fisik masih kuat, dia kan otak produktif. Jadi sebenarnya itulah modal. Kita bisa kemana-mana, kita bisa berpikir, ya kan? Kita punya tangan untuk bergerak. Jadi modal itu sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan dengan baik. Benar. Maka pemuda dengan fisik yang masih ada, dengan otaknya yang produktif, harusnya mereka belajar. Belajar dulu. Mereka punya modal pikiran dulu. Mereka kuatkan narasinya. Mereka dengan bidangnya masing-masing. Terserah, bukan harus satu bidang. Dengan bidangnya masing-masing, setelah mereka punya itu, baru mereka mulai pelan-pelan bergerak. Apakah di ormas? Mereka tuangkan. Itu penting. Atau mereka mulai masuk dulu lah parpol, aku ikut dulu. Baik. Aku tengok-tengok dulu lah. Aku ke ormas sini, aku ke parpol sini, aku masuk di dunia pokoknya bisnis, kan dia ketemu komunitas-komunitas. Akhirnya di situ dia akan belajar. Kita kalau nggak terjun nggak akan tahu bahwa wah, untuk harga kopi aja karena politik nih berpengaruh. Benar. Kan betul. Ya Oke. kan, harga minyak, harga segala macam. Baik. Itu karena politik. Setelah itu, ya kalau pemuda itu harusnya setelah itu dia nggak boleh diam aja kan. Setelah dia tahu ini dari mana asalnya, barulah dia masuk ke dalam politik. Jadi dia nggak harus langsung, aku mau politik, aku caleg. Nggak harus. Terjun aja dulu, masuk aja lu ke ormas, masuk ke parpol. Tapi setelah dia udah paham apa yang mau dilakukannya, baru dia, oke, aku jadi caleg. Baik. Nah, jadi dia harus menyiapkan dirinya dulu. Ya. Jangan kita, jadi seperti yang disampaikan tadi, kita cuman ngomong, tapi kita nggak mau masuk ke dalam itu. Kita nyinyir, tapi kita nggak mau peduli yang ada di. Artinya pemuda saat ini harus berpartisipasi aktif lah di bidang apapun itu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga dengan sendirinya hal-hal negatif tergerus begitu. Ya, betul. Nah, dengan catatan ini, apakah berbicara tentang politik pastinya, apakah pemuda itu harus terjun menjadi anggota legislatif ke depannya? Enggak juga. Karena ketika jadi anggota legislatif, dia bisa menentukan kebijakan, bisa memberikan suatu kebijakan terhadap masyarakat. Ya enggak juga. Maksudnya anggota legislatif cuma berapa orang? Ya. Selebihnya ngapain? Kan itu dia. Berarti kami nggak berpolitik dong. Kan takutnya pertanyaannya gitu. Ya enggak. Politik itu kolektif kita semua, ya kan? Kita secara keseluruhan mempengaruhi kebijakan. Kebijakan itu supaya bisa memberikan manfaat bagi seluruh orang. Jadi berpolitik nggak harus jadi anggota DPRD, nggak harus jadi wali kota, nggak harus. Tapi kita di bidang kita, misalnya kita bisnis, bisa nggak di bisnis kita ini kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan itu? Betul. Misalnya dari mana? Dari komunitas kita. Betul. Dari ormas kita. Jadi makanya kita harus terjun. Kalau kita nggak mau berorganisasi, kita nggak mau masuk ke partai politik, kita tahu apa kita yang terjadi, ya kan? Nah, jadi kita terjun politik itu nggak harus jadi anggota DPRD. Nah, bagaimana kita dimanapun kita berada dengan modal kita masing-masing, modal otak kita masing-masing, bakat kita masing-masing, kita bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di dengan itu kita juga bisa berkontribusi aktif terhadap bangsa dan negara. Iya, itu kontribusi kita. Tapi banyak juga yang udah berkontribusi, udah melakukan pergerakan, akhir-akhirnya ditebas. Iya juga ya, ditebas ya. Karena ada intrik juga di dalam dunia politik itu. Artinya itu intermezzo guys. Ya, ini mental juga. Ya, jadi memang ini ya, pemuda itu memang harus berani. Iya. Harus berani. Karena memang itu salah satu ciri pemuda, berani kan berani. begitu. Jadi memang sebenarnya yang harus kita ajarkan ke pemuda itu harus berani berdebat. Benar. Kalau bisa harus berani berantem. Oke. Jadi bela diri itu, jujur aja kalau di Romo Center sekarang mau cari di mana yang mau buka dojo karate, kita buka, kita kasih pelatih gratis. Di Romo Center. Tapi apapun itu untuk hal-hal yang positif. Positif, bela diri kan? Betul. Untuk membela diri. Betul. Jadi memang saya sendiri aja waktu kuliah, waktu dari SMA sampai kuliah kerjanya berantem aja memang. Ya, tapi tetap bagi pemuda utamakan otak dulu baru otot. Iya, iya, maksudnya fisik itu kita punya berarti. Benar.
waktu kita sekolah kuliah kita boboti. Ya. Nah, jadi itu jangan lupa gitu. Jangan karena kita mikir otak aja lah. Kita lupa fisik kita harus kuat juga. Kalau kita pemuda itu fisik harus kuat. Gitu. Betul. Sedap nih, Ge. Ada pertanyaan satu lagi nih. Apa pertanyaan to the bone. Tahu? Pertanyaan to the Apa bone. itu? Pamungkas. Bambang. Kira-kira Bung Tio 2024 nih. Iya. Maju nggak jadi calon legislatif? Ya pasti maju. Sedap. Karena kita udah terjun dari 2015. Iya. Kan gitu kan? Iya. Dari 2015. Ya, tadi. 2019 kita mencaleg. Mencaleg dan alhamdulillah belum dikasih Allah untuk Oke. jadi Ya. di 2019. Ya 2024 kenapa kita nggak maju Insya lagi? Allah kita jadi nih. Kita doakan, Kita doakan lancar. jadi, lancar. Artinya semangat juang pemuda itu juga tergambar di Iya, diri Bung Tio benar. ini. Wah, alhamdulillah. Jo, aku jujur aja Jo, ini semakin terbuka cakrawala berpikir kita, semakin banyak ilmu kita. Betul. Dan semoga sahabat MH di rumah juga bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan dengan pembicaraan kita dengan Bung Tio ini. Terima kasih banyak Bung Tio, waktu kita juga terbatas. Iya. Dan kita berharap kedepannya kita sering diskusi sama Bung Oh, Tio. harus kita panggil Siap. terus. Siap, Enak siap. nih, sedap nih. Kita siap lah, patuh kita. Baik Bung Tio, terima kasih banyak sahabat MH. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi lagi dengan Bung Tio dan menambah ilmu untuk sahabat MH semua. Jo, Oke, kita ingatkan jangan lupa di subscribe, like, komen di Medan Headline TV channel YouTube-nya. baik. Ya kan? Terima kasih sahabat MH. Sampai jumpa di episode berikutnya. Medan Headlines TV Mengabarkan dan mencerdaskan. Thank you.